Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo. Hari ini saya berada di lokasi masih di seputaran tanaman nilam, dan letaknya saya ada di Desa Benteng ya. Enggak tahu ini masih masuk Desa Benteng atau masih Desa Mansahan. Yang pastinya ini lokasi jalur dari Mansahan masuk menuju Desa Benteng di Kecamatan Toili. Nah, hari ini saya akan perlihatkan, karena kebetulan pas saya lewat tadi ada tanaman nilam yang bagus, makanya saya singgah dan saya akan lihat. Ini tanaman sangat menarik ya, kita bisa lihat di belakang saya ini, dan pertumbuhannya juga sangat bagus sehingga saya tergerak hati saya, sehingga saya berhenti istirahat di sini dan coba melihat tanaman dalam ini. Kita lihat tanamannya. Nah, ini adalah tanamannya, sahabat-sahabat semua. Kita bisa lihat pertumbuhannya sangat bagus, dan tanahnya sendiri ini sepertinya tanah gembur ya, tanah gembur. Dan yang pastinya ini saya yakin perawatannya sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat di sebelah sana juga masih sementara proses penyulaman dan penanaman baru lagi. Tetapi khusus untuk ini sudah sangat luar biasa sekali karena pertumbuhannya sangat bagus. Sayang ini orangnya tidak ada di lokasi. Kalau ada di lokasi maka kita bisa ngobrol-ngobrol dengan pemilik nilam ini, bagaimana tips dan caranya dalam melakukan proses perawatan tanaman nilamnya gitu. Nah, ini kita bisa lihat pertumbuhannya. Dan saya sampaikan, kemarin ada yang tanya kepada saya, sekali lagi saya ulangi lagi, sekalipun saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya, yang mana bahwa untuk memilih bibit ya, untuk memilih bibit dipastikan tanaman dalam kita yang akan diambil bibit itu sudah dalam kondisi sehat, siap, dan umurnya itu sekitar 4,5 bulan hingga 5 bulan. Bahkan yang lebih bagus lagi kalau misalnya dia sudah masuk di 6 bulan sebelum dilakukan proses pemanenan. Nah, maka kalau misalnya pengambilan bibit di umur 5 bulan misalnya ya, maka saya yakin ketika ditanam, maka bibit yang kita akan tanam itu ya, pucuk nilam yang kita tanam itu pasti akan hidup gitu, dengan melakukan beberapa metode penanaman seperti yang saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya. Entah mau menggunakan perangsang akar, yaitu root moss terlebih dulu, atau melakukan proses pembedengan terlebih dulu. Jadi dalam proses pengambilan bibit sangat-sangat diperhatikan, jangan sampai nilam kita baru umur 2 bulan kemudian kita ambil pucuknya dan kita lakukan penanaman di lokasi kita yang sudah siap. Maka kita nantinya akan kerja 2 kali kalau misalnya kita ambil bibitnya itu masih muda. Nah, saya akan perlihatkan ini, misalnya ini ya, ini adalah bibit yang sudah siap untuk ditanam ini, karena batangnya sudah mulai keras dan ini juga sudah mulai tumbuh tunas barunya. Dan ini nantinya akan dipotong di bawah sini, segini, di bawah ini kita bisa lihat. Nah, sehingga nanti yang tertanam ada 2 ruas ini. Ruas pertama ini tertanam, dan ruas kedua ini tertanam. Nah, sehingga dia nantinya seperti ini, dari sini sampai ke atas ini yang terlihat di atas tanah, yang ini nantinya akan ditutup menggunakan cepuk gitu. Nah, ketika sudah dibuka cepuknya, maka tunas ini nantinya akan tumbuh, dan di atasnya lagi ini tunas ini akan tumbuh, dan seterusnya gitu. Nah, ini metode pengambilan bibit ya. Diingat, pengambilan bibit yang tertanam di tanah itu 2 ruas. Kenapa mesti 2 ruas? Karena akarnya nanti akan muncul di sini, di cabang ini dan di antara ini. Kalau misalnya kita mengambilnya di sini dan kita tanam hanya segini, hidup, memang benar hidup, tetapi proses pertumbuhannya dia agak lambat dibanding dengan kita mengambil kurang lebih 1 jingkal ya, seginilah, 1 jingkal seperti ini. Maka kalau misalnya dia bibitnya 1 jingkal ini, maka ketika ditanam sudah pasti nantinya akan hidup bibit yang kita tanam di lokasi kita. Kemudian yang kedua, kalau memilih bibit, usahakan cabang yang tumbuh itu lebih rapat dibanding dengan cabang yang itu jaraknya agak sedikit panjang. Misalnya seperti ini. Nah ini. Kalau misalnya ini yang kita tanam, ruasnya kan panjang antara tunas yang ini dengan tunas yang ini dan tunas yang di bawah sini. Nah, ini kan panjang sekali, kurang lebih sekitar 5 jari
jari ya, ini terlalu panjang karena kita akan memotongnya nanti di sini. Kalau kita potongnya di sini maka kita tancapnya di tanah itu terlalu panjang. Nah, sehingga tentu galiannya juga akan lebih dalam lagi. Nah, saya tidak sarankan untuk mengambil pucuk nilam yang akan kita tanam dengan model seperti itu. Karena kemarin saya sudah lakukan itu dan kurang lebih 1.500 bibit saya mati total semuanya dengan bibit yang ruasnya panjang-panjang seperti itu. Nah, seperti ini misalnya, ini kan panjang sekali ruasnya nih. Ini ruas pertama yang dibawa sini, ruas kedua ini, ruas ketiga ini. Nah, ini kan terlalu panjang kalau misalnya kita potong di bawah ruas yang pertama di bawah sini gitu ya. Yang lebih bagus itu ruasnya sedikit pendek dan batangnya keras plus kondisinya sehat seperti ini. Nah, ini kan ruasnya pendek nih. Ini antara ruas yang di atas, ruas yang ini, ruas yang ini. Nah, sehingga kita motongnya nanti di sini. Nah, kita potongnya di sini. Kita potong di sini dan yang tertancap nantinya ruas yang ini satu dengan ruas yang di atas sini, sehingga yang muncul adalah ini. Nah, jadi itu diperhatikan dalam pengambilan bibit. Dan untuk melakukan proses penanaman sendiri terserah sahabat-sahabat semua menggunakan metode seperti apa, asalkan kondisi tanah kita itu sudah siap, rumputnya sudah tidak ada. Jangan menanam dengan metode misalnya rumputnya kondisi lahannya itu masih seperti ini ya. Ini kan sudah jarang-jarang nih rumputnya. Nah, jangan lakukan penanaman di lokasi seperti ini yang masih kotor seperti ini gitu. Apalagi ini pakisan cepat sekali tumbuh. Ketika sahabat-sahabat semua melakukan penanaman di kondisi yang seperti ini, maka saya yakin dan percaya umur sebulan pasca dilakukan buka cepuk, maka tanaman kita akan kalah dengan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman nilam kita gitu. Nah, sehingga mesti diperhatikan bahwa media tanam kita sudah siap untuk dilakukan proses penanaman. Nah, seperti ini misalnya, ini kan bersih sekali. Ini lebih bagus lagi kalau misalnya dilakukan proses penggulutan terlebih dulu dan berapa penyiapan sebelum penanaman. Misalnya bedenganya dikasih pupuk organik yang sudah terfermentasi, ada beberapa campuran racikan pupuk yang itu mengembalikan unsur hara dari tanah yang kita akan tanami nilam gitu. Nah, kita bisa lihat, tapi ini sudah sangat bagus sekali ya, ini luar biasa sekali. Ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan ini sudah bisa dipanen sambil menunggu yang ini masih belum pertumbuhannya agak kerdil, yang ini agak lambat dibanding dengan yang di bagian tengah sini. Nah, di sebelah kanan sana, di sebelah sana itu masih sementara proses penanaman dan proses penyulaman. Nah, sepertinya yang di sebelah sana itu penanamannya di musim panas kemarin. Jadi ada beberapa terlihat itu disulami ya. Itu disulami, dan ini juga di bagian tengah ini terlihat kosong. Sepertinya ini juga disulam. Tetapi kalau yang ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi siapa petani yang menanam nilam ini di jalan masuk ke benteng di sebelah kiri pasca jembatan. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, kalau mau cari bibit boleh hubungi tuanya ini. Cuma saya tidak tahu siapa tuanya, tetapi saya lihat ini nilamnya sangat bagus dan sudah banyak yang bisa dijadikan bibit karena kondisinya sehat dan sangat baik untuk dilakukan proses penanaman di lokasi kita yang sudah siap. Baik sahabat-sahabat semua petani nilam di seluruh Indonesia, jadi ini sekilas saya perlihatkan tanaman nilam di lokasi kami di wilayah Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Seperti ini tanamannya dan kondisinya juga sangat sehat. Ini untuk struktur tanahnya sendiri, ini tanah gembur yang ditanami nilam ini. Nah, ini kalau di sini struktur tanahnya berbeda ya. Kalau di sini masih gembur, kalau kita terus lagi di benteng sana maka dia sudah bercampur dengan batu. Tetapi kalau yang ini masih bagus struktur tanahnya masih gembur, dan ketika ditanami nilam maka seperti inilah. Sangat-sangat luar biasa sekali. Baik, kepada sahabat-sahabat semua, saya berharap di video kali ini kita bisa sharing, kita bisa diskusi di kolom komentar apa yang menjadi apa yang bisa kita diskusikan lah di seputaran tanaman nilam yang kita bisa lihat di belakang saya ini. Baik,
terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti video-video saya. Saya sangat berterima kasih dan tetap support video-video saya dan membagikan kepada seluruh teman-teman sahabat kita yang menggeluti tanaman dalam itu sendiri. Baik, saya Setio Prayogo, terima kasih banyak. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.